harga yang kita bayar tidak mencerminkan apa-apa terkait dengan kinerja perusahaan secara langsung. Kinerja perusahaan itu kadang bisa bagus sekali, harga sahamnya turun. Kinerja saham jelek, harganya bisa turun. Tidak bisa mencerminkan secara langsung. Karena harga berjalan sendiri kadang-kadang, tapi kinerja perusahaan berjalan sendiri. Oke, mungkin katakan bicara izin saya akan mulai langsung aja. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya adalah Ryan Filbert. Saya di Indonesia sebenarnya lebih banyak dikenal sebagai penulis buku ya, karena total judul buku investasi keuangan yang saya sudah tulis dan bisa dicari di Gramedia terdekat lumayan ya. Jadi 3 menit pertama jualan buku dulu. Jadi saya ada 22 judul buku, yang mana buku-buku tersebut semuanya mengenai investasi dan keuangan, tapi nggak melulu hanya mengenai saham. Dan nggak melulu mengenai reksadana. Jadi petualangan investasi saya dimulai dari usia 18 tahun, hari ini saya usia 36 tahun, dan saya sudah 18 tahun mengenal dunia investasi dan keuangan. Ya, kalau dibilang sudah kaya atau belum, ya lumayan sudah bisa hidup, itu berarti cukup gitu ya. Karena yang namanya orang bicara kaya itu setiap orang punya target yang berbeda-beda. Nah, harapan saya pada hari ini ketika saya diminta untuk berbagi mengenai trading gitu ya, bagaimana kita bisa menyikapi trading ini dengan cara berpikir yang baik dan benar. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali kenal saham, saya bicara ke orang tua saya membeli saham saya, itu langsung dibilang, ini hati-hati ya, nggak ada bedanya sama judi. Lah, berarti kita sedang melakukan apa kalau saya membeli saham itu disebut sebagai judi? Berarti ini adalah sebuah kegiatan perjudian kah? Padahal kalau kita buka lembaran penawaran investasi saham disebut sebagai investasi. Lalu kok ada orang juga yang bilang adalah trading saham. Ada juga orang yang bilang main saham. Berarti ada 4 penamaan yang membingungkan di dalam hidup kita ketika kita ketemu saham. Apakah saya itu disebut judi saham? Apakah saya itu disebut dagang saham? Trading is dagang. Atau saya investasi saham, atau saya main saham. Kita mulai dulu dari pemahaman yang paling ngaco. Kalau kita merasa kita ingin serius dalam sesuatu, kita buang kata-kata main. Apa pentingnya sih kata-kata main? Boleh, nggak apa-apa. Saya coba ngetes dulu ya gitu ya, kepada teman-teman semua nih, terutama wanita gitu ya. Boleh nggak kalau yang namanya pacaran kita ganti dengan kata-kata main perempuan? Ini saya bisa di-kick dari ruangan ini kalau saya bicara bahwa menyamaratakan kata-kata pacaran berkenalan dengan main perempuan. Betul? Berarti kata-katanya menjadi negatif, betul nggak? Jadi oleh karena itu ketika kita berbicara mengenai saham, kita buang dulu kata-kata yang disebut dengan main. Oke, kita mau serius nih, berarti tinggal 3 sisanya nih, yaitu adalah trading, nebak atau judi, atau investasi. Nah, saya mau kasih tahu saya ini sudah ngedukasi di Indonesia itu tepatnya sejak 2015 dan pergi keliling dari Sabang sampai Merauke bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dan banyak lagi gitu ya, Bank Indonesia juga sekalian. Dan ternyata saya mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan, kumpulan pertanyaan-pertanyaan umum gitu ya. Misal gini pertanyaannya gampang banget ya. Kapan waktu membeli saham yang tepat? Ayo coba, siapa di sini yang bisa jawab? Ayo, ini apa? Ada kolom chat ya? Coba di chat, diapain kayak boleh. Atau mungkin Mbak moderator bisa ngasih saya jawaban nggak? Kira-kira kapan waktu membeli saham yang tepat? Ayo. Bantu Mbak. Pas saham turun. Nah, gue paling suka nih dengan kata-katanya Ketut Pradian Parpratnya, gue sih jadi pas Ketut Jaya ya gini ya. Saya jadi maklum ya, ini umur udah hampir 40, kadang-kadang mata blur sendiri gitu ya. Saya sudah sadar bahwa diri saya sudah semakin hari semakin tua. Jawabannya benar, pas saham turun. Nah, saya punya gambarnya. Dan betul, ketika kita jawab kayak gitu tuh jawabannya nggak salah.
Tapi kapan waktu yang tepat membeli saham? Kita bilang gampang sekali ya. Yaitu jawabannya tadi udah benar tuh, bahwa ketika sahamnya sedang turun atau sedang murah, murah is turun gitu ya. Kalau naik is mahal. Itu kan sudah rahasia umum ya. Seluruh orang juga punya pemikiran kayak gitu ya. Nah, coba deh kita sekarang perhatikan layar di depan teman-teman semua. Di mana harga pada gambar di layar teman-teman yang disebut murah? Pasti bilangnya di sini. Betul nggak? Setuju dong. Masa enggak sih? Iya dong, kelihatan ya. Ini kan udah harga di sini berarti yang murah di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita uji coba yang pertama. Lihat yang paling kanan. Oke, kita kan nggak bisa melihat masa lalu. Masa lalu kalau kita bilang mestinya beli di sini kan kita nggak punya sahamnya, betul? Oke, sekarang kita posisinya ada di sini nih sekarang ya. Oke, ini kan masa depan ya. Kita nggak tahu ya masa depan. Pertanyaan saya, ini kan udah turun nih. Berarti kan udah turun sedekat ini dong. Pertanyaannya sederhana. Ini kan berarti turun adalah murah kan? Beli atau tidak? Ayo, saatnya beli atau tidak? Jawab, Kemon. 1, 2, 3, jawab. Atau sudah mulai tidak punya pandangan? Beli. Oke, baik ya. Ternyata, coba kita lihat. Bener nggak waktu tepat beli? Tadi yang murah itu, lebih murah lagi. Loh. Ini nih, posisi yang tadi tuh di sini. Tuh, di sini tuh. Saya turunin, lanjut ke bawah. Berarti benar di sini waktu tepat beli? Enggak. Kan syaratnya katanya beli pas lagi murah, pas lagi turun. Di sini nih sekarang murah turunnya. Berarti udah kejebak sekali ya di sini ya. Betul? Oke, di sini parah ya, turun lagi. Pertanyaannya saya ulang. Di sini saatnya beli nggak? Ayo, dengan ilmu apapun lah. Mau pakai ilmu statistik kayak, fundamental kayak, makro kayak, lempar koin kayak, boleh apalah, boleh pakai ilmu semua, pakai ilmunya. Ya kan? Boleh tanya teman, tanya tetangga, tanya Pak RT, Pak RW, boleh tanya aja semua. Saat beli, kan lagi turun. Beli ya, beli. Oke. Turun lagi loh. Hah? Turun lagi loh. Ayo. Ini kan udah 2 kali nih. Di sini kena nih. Di sini sekali lagi dong. Turun lagi loh. Oke, udah salah 2 kali nih. Beli? Ayo kan ini katanya bisa analisa. Orang bisa pakai analisa teknikal, pakai jarum kayak ilmu pasang lilin, pakai apapun boleh. Atau tunggu dulu nih, karena udah kena 2 kali. Biasa mental sudah getar kalau udah turun 2 kali. Kita udah bilang, apakah saya salah ya? Emang udah salah orang 2 kali salah beli? Bener dong. Oke. Udahlah, saya diam dulu dah. Kayaknya pasar tidak kondusif, biasa ilmu ekonominya baru gitu ya. Terus naik, mati lu udah. Ya, di sini kena, di sini kena, di sini jangan beli. Naik dia ke sini. Betul? Apa rasanya ketika saya katakan seperti itu? Berarti pernyataan membeli ketika murah itu jargon. Logikanya begitu. Tapi masalahnya logika itu terpakai ketika sudah lewat. Oke, mau dagang, mau invest, tetap aja rugi. Kenapa? Karena ketika naik baru untung. Kita kan tadi sudah buang nih, makanya jangan main-main. Ini bukan barang main nih. 2 kali aja gagal. Berarti ilmunya tadi kata-kata jangan main udah pasti dah. Emang bener, jangan main di sini gitu ya. Udah saya mau state bahwa yang main udah pasti bablas gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba cerita. Kalau gitu Ryan, kalau dari 3 ini tadi kegiatan yang namanya dagang, trading, sama invest, sama spekulasi. Yang membedakan apa tuh dari 3 kejadian itu dengan dari 3 pilihan itu terhadap gambar tadi? Jawabannya, kalau orang yang tebak-tebakan, ya udahlah saya beli kali naik nih. Bagus nih kayaknya kali naik nih. Kata teman saya bagus, beli tadi waktu harga termurah pertama tuh. Kali ini bagus nih naik. Kita akan seperti itu tuh. Jadi mindset tebak-tebakan yang dikedepankan, bukan analisa. Tadi kalau ada yang pakai analisa jarum dan lain sebagainya, maka mungkin dia ingin selalu mendapatkan harga yang murah, makanya dia pakai analisa. Dan ketika analisa itu dilakukan dengan tujuan jangka pendek, kalau nanti habis saya beli dia naik, saya jual. Berarti itu lagi dagang. Yang ketiga nih adalah orang yang niatnya investasi. Kalau yang niatnya investasi itu agak beda. Yang investasi itu yang cara yang dia pikirkan ada cuma satu. Kalau saya beli ini sebenarnya apakah perusahaannya dalam keadaan baik-baik saja? Kenapa? Karena harga yang kita bayar tidak mencerminkan apa-apa terkait dengan kinerja perusahaannya secara langsung.
Kinerja perusahaan itu kadang bisa bagus sekali, harga sahamnya turun. Kinerja saham jelek, harganya bisa turun. Tidak bisa mencerminkan secara langsung. Karena harga berjalan sendiri kadang-kadang, tapi kinerja perusahaan berjalan sendiri. Makanya ada orang yang investasi tapi ilmunya separuh, dia bisa begini, saya kok bingung ya, perusahaan ini bagus sekali, tapi kenapa harganya turun terus? Kan saya rugi. Nah ini ilmunya separuh, kenapa? Karena dia berusaha menghubungkan secara langsung, kalau perusahaan yang bagus, harganya mahal. Sedangkan kalau kita yang bicaranya adalah harga yang saya harapkan murah dan saya mengharapkan mahal dalam suatu waktu ke depan, berarti mindsetnya adalah harga untuk berdagang. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dengan dagang adalah belilah murah, jualah mahal. Belilah mahal, jualah lebih mahal. Itu mindset perdagangan satu arah ya. Karena kan kita bicara trading ya, trading saham gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba berikan beberapa poin-poin sederhana bagaimana caranya agar kita itu trading itu bisa cenderung untung. Berarti kita harus punya sebuah step by step ya. Di mana step by step itu adalah disebut ciri-ciri menganalisa bahwa saham itu murah dan mahal. Tidak seperti tadi doang tuh. Kita tadi kan cuma duduknya satu, udah turun berarti murah. Oh nanti dulu turunnya kayak apa dulu. Emang sekarang semua orang yang demam pasti COVID? Enggak loh. Itu kemarin saudara saya demam ternyata demam berdarah. Kita semua parnonya COVID. Salah analisa benar nggak? Nah kita harus bisa mendefinisikan yang mana sakitnya adalah DBD, yang mana sakitnya tipes, yang mana sakitnya COVID. Yang mana sakitnya TBC. Itu kemarin ada rilis baru lagi tuh, bahwa sekarang banyak kan yang sakitnya TBC. Nah, jadi kita harus bisa nih menganalisa ini. Nah, mari kita buka syarat-syaratnya. Nah, sekarang harga yang dibaca memiliki sinyal-sinyal tertentu. Ini jangan kaget ya tiba-tiba part 7 gitu. Bukan dari tadi sudah part 1 sampai kasihnya 30 menit untuk 2 hari 2 malam ya jangan kaget gitu ya. Nah, harga yang dibaca memiliki sinyal-sinyal tertentu. Sama seperti ciri-ciri orang mau sakit, ciri-ciri orang akan sukses, ciri-ciri orang jatuh cinta, ciri-ciri orang patah hati ya. Tiap hari bengong mulu, itu nggak punya duit, belum tentu jatuh cinta, hati-hati tuh gitu ya. Tapi bisa jadi semua ciri-ciri sudah ada pun nggak terjadi, paham ya? Jadi potensi untuk salah tuh selalu ada. Tapi yang namanya ciri-ciri orang sakit, meriang badannya. Nah kita tuh berusaha nih nyari ciri-ciri harga murah sama mahal tuh bagaimana. Nah itu kita akan ambil dengan grafik, karena kita fokusnya trading. Karena trading itu jangka pendek. Karena jangka pendek melihatnya harga doang. Karena harga doang itu akan berakhir dengan dua keputusan. Belilah murah, jualah mahal. Belilah mahal, jualah lebih murah. Jangan namanya nyumbang. Belilah mahal, jual lebih mahal gitu ya. Oke, bagaimana ciri-ciri? Nah, keyakinan utama seorang pedagang adalah harga masa lalu adalah data yang bisa dibaca untuk memprediksikan masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah sebuah proyeksi akan kejadian hari ini dan kemarin. Kita punya keyakinan tuh di sini ini dulu, gitu ya. Nah, sekarang ciri-ciri pertama, kita menguasai sebuah tools yang paling dasar, yang paling basic. Dulu ketika saya belajar trading pertama kali, jujur saya ini adalah pertama kali datang dari trader saham. Saya. Yang pertama kali saya tidak belajar basicnya. Saya belajar langsung yang namanya garis rata-rata, udah sesuatu yang gampang diterapkan tanpa mengambil dasarnya. Dasarnya adalah harga candle. Nah, jadi yang pertama kali akan saya ceritakan kepada teman-teman semua yaitu untuk trading saham bisa menguasai grafik yang paling basic yaitu adalah candlestick. Bagaimana sih cara menggunakan candlestick? Bedanya dibandingkan grafik yang kita lihat sehari-hari. Maka saya buka dulu. Pak, saya mesti pakai grafik apa, Pak? Ya, apapun boleh. Ya, kenapa? Karena mau pakai yang ada di sekuritas kah? Yang mau ada di tempat-tempat umum seperti TradingView, Investing.com, Bloomberg. Yang penting yang dibaca ya harga saham apa, ya. Itu yang penting situ gitu. Harga saham di Indonesia yang kita kenal BCA, ya udah berarti ya harga saham BCA yang kita baca gitu. Ini adalah grafik saham BCA ya. Nah, kalau orang awam ngebaca grafik itu pakai grafiknya seperti yang ada di layar. Jadi grafiknya itu bentuknya garis seperti ini yang disebut sebagai line chart.
Kalau dari kondisi ini kita sebenarnya bisa menggambarkan posisi harga ya. Kita bisa bilang ini harga yang termurah, yaitu BCA pada tanggal kurang lebih sekitar bulan Juli. Lalu harga termahal BCA ada di sini gitu ya. Kita bisa bilang gitu. Tapi cara baca seperti ini tidak bisa memberikan kita tanda-tanda bahwa pasar ini mau berbalik arah. Karena kita mana bisa tahu kapan dia mau belok, ya kan? Jadi kan kita jadi nggak ada gunanya tahu gambar ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat melihat belokan-belokan yang potensial? Kita harus mengubah bahwa bacanya tidak lagi menjadi mana harga mahalnya, betul ya? Tapi ketika kita mengubah menjadi candle, kita jadi lihat ada harga tertinggi yang tidak tercapture ketika kita menggunakan garis. Nah, di sini kita lihat perbedaan bahwa ada pesan tertinggal yang kita bisa baca dari grafik garis. Makanya orang yang melakukan technical analysis untuk trading pasti nggak pernah bacanya grafik garis. Dia pasti pakai candlestick. Karena candlestick itu adalah paket lengkap. Bisa baca langsung 4 hal. Satu adalah harga dibuka, yaitu di warna yang bawah. Kalau hijau, ini dibuka, ini ditutup. Dan ada jejak tertinggi, yaitu pasar pada saat itu menuju harga termahalnya di level 8.875. Dan harga terendahnya itu ditandai dengan jejak yang ada di bawah. Jadi kalau mau contoh yang ada jejaknya lengkap, contohnya ini. Nih, grafik yang ini nih jejaknya lengkap nih. Ada harga pembukaan, ada harga tertinggi, ada harga terendah, ada harga penutupan. Pasti bilang begini dong, emangnya efek apa saya lihat harga tertinggi dan harga terendah? Banyak. Banyak efeknya. Kenapa? Karena ada logika pada pasar yang bisa kita baca. Contoh, saya zoom in ya. Perhatikan gambar ini. Ini bukan tanpa ada logika bahwa besoknya turun. Kok bisa tahu ada bukannya nggak ada logikanya? Ada logikanya. Bayangkan ya. Ini kan jam 9 market buka di sini. Oke. Sempat naik terus. Berarti ada satu waktu di tanggal 4 Oktober 2022 harga saham BCA sempat menyentuh 8.625. Andaikan kita tidak mengawal sampai dengan penutupan, maka kita bisa pikir, harga BCA hari ini naik tinggi ya, ke 8625 ya. Tidak loh, harga BCA tidak nyampe 8625 ditutup, tapi melainkan ditutup di sini. Di level berapa? Di level 8.550. Jadi cuma selisih 25 perak dari harga pembukaan. Di sini terasa sesuatu. Terasanya apa, Ryan? Terasanya gini, pagi-pagi buyer itu nafsu beli. Tapi menjelang penutupan, buyer kalah oleh keinginan seller menjual. Sehingga seller taking control dan akhirnya ditutup hanya mendekati nilai pembukaan. Berarti kita punya evidence di sini bahwa kok kayaknya bahaya banget ya, andaikan marketnya nggak ditutup, lanjut loh melemahnya. Itulah yang disebut membaca secara analisa teknikal grafik dengan hanya berpegang pada candlestick. Jadi candlestick ini bukan sembarangan nih. Kalau yang kakinya panjang-panjang di atas harus hati-hati nih. Kenapa? Kalau kaki panjang yang di atas berarti ada tekanan ke bawah. Tapi kalau kaki yang di bawah naik ke atas berarti ada tekanan dari bawah naik ke atas, betul? Yang menonjok untuk naik ke atas, betul? Itulah candlestick yang bisa kita baca. Nah, kalau kita baca seperti itu semua candle, mungkin jenggotan, ya, tambah panjang gitu ya, sampai kayak pendekar bela diri, ya, bisa kebakaran juga nih kepala nih, botak. Maka ada beberapa candle-candle yang bisa kita perhatikan, yang mungkin menjadi ciri pasar mau berbalik arah. Saya coba kasih referensi melalui the pattern side. Bacalah dulu pertama kali belajar yang top 10 reversal candle. Karena top 10 reversal candle itu yang secara statistik kalau muncul kemungkinan besar kejadian. Karena di atas 50% kemungkinan kejadiannya. Jadi misalnya nih kita lihat ya, yang gambar tadi itu mirip-mirip seperti evening star.
Yang tadi nih, perhatikan ya, yang paling kanan itu sebenarnya mirip-mirip seperti BCA Evening Star. Nih, kita bandingkan sekali lagi ya. Harga naik, mencapai sesuatu titik, lalu muncul merah, dia lanjut turun. Bener ya? Ini lanjut turun kan? Coba kita ambil lagi gambarnya. Ini dari sini, dari 3 kejadian ini lanjut turun ya. Betul ya? Berarti kita tinggal tunggu di support kan, di sini kan. Berarti ada orang yang lebih cerdas mana? Beli di posisi merah ini, atau dia nunggu turun karena udah ada sinyal turun dan dia berusaha untuk membeli di sini. Lupa kenapa nggak dapat harga terendah? Biasa, hidup ini emang kalau udah dikasih harga deket terendah aja, dia cari harga paling rendah. Karena serakah luar biasa. Kalau perlu orang lain rugi, gue doang yang untung di dunia ini kan. Nah itu mah yang membuat orang kadang-kadang trading gampang ruginya. Karena niatnya bukan trading mencari harga bisa profit, tapi mencari harga yang paling murah-rah gitu ya. Begitu murah-rah artinya kadang-kadang malah dapat barang yang murahan gitu. Jadi mesti bisa bedakan situ. Jadi technical trading ya kira-kira seperti yang ada di layar step pertamanya. Yaitu kita bisa melihat yang namanya adalah reversal candle. Ingat, reversal candle, semua reversal candle syaratnya adalah harus terjadi trennya dulu. Jadi di layar ini kan ada tren naik dulu lah, baru muncul reversal candle pelemahan. Bukan dia itu ada di bawah muncul reversal candle ini, jadi dia mau naik loh, jadi terbalik gitu ya. Kenapa? Karena kalau kayak seperti lagi di bawah, reversal candle yang dipakai adalah reversal candle pas lagi turun. Contoh, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ya. Beda tuh arah panahnya, lihat arah panahnya beda tuh. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Ini poin pertama ya. Kalau kita mau trading, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita mau trading, forget it line chart. Line chart itu tidak bisa dipakai bagi orang yang mau trading. Kenapa? Karena mau trading itu kan tidak. Ada orang yang trading mungkin 1 mingguan. Ada orang yang mau trading harian. Kalau orang mau trading harian, pasti dia akan perlu banyak memonitor chart lebih sering dibandingkan orang yang trading mingguan, apalagi bulanan, kan begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai trading juga, kita sudah tidak pakai line chart tapi pakai candlestick. Candlestick itu ada powerful things-nya yang tadi kita sudah bahas, bahwa terdiri dari 4 harga yang terinterpretasi pada satu gambar. Maka lanjutannya adalah mana formasi-formasi candle yang tidak perlu kita cari sendiri logikanya. Kalau tadi saya ajarin kan cara cari logikanya sendiri ya, yaitu dengan potong kompas, pelajari yang namanya major pattern. Nah, ini major pattern nih, formasi-formasi yang secara statistik kalau muncul bisa balik. Nah, gitu dulu tuh. Ini udah 2 poin ya. Pakailah reversal, jangan pakai line chart, kita lanjut ke step ketiga. Boleh ya, biar lebih seru gitu ya. Step ketiga itu gunakanlah yang namanya chart pattern. Loh, tunggu dulu Ren. Tadi kayaknya pattern-pattern juga. Ini apa? Ini namanya candlestick pattern. Oke. Candlestick pattern itu biasanya dibaca ya 1-3. 1-3 candle itu disebut candlestick. Tapi sekumpulan candlestick yang lebih daripada 3, maka biasa disebut sebagai chart. Chart pattern tuh gimana cara lihatnya? Ada nggak rumus-rumusnya? Selalu ada. Tapi kita ambil dasar-dasarnya dulu ya. Chart pattern yang paling sederhana dari yang kita bisa lihat adalah ya sekumpulan garis ini berada di harga terendah dan harga termahal dalam chart yang kita miliki. Maka itu yang disebut sebagai support dan resisten. Oke. Nah, tapi ketika kita melihat dalam waktu yang panjang, jangan-jangan kita menemukan support dan resisten yang berkumpul. Contoh, saya zoom out ya. Nah, posisi ini misal. Lihat di saya ke sini saja. Nah. Ini bisa kita anggap sebagai chart pattern yang disebut sebagai triple top. Berarti ketika double top terjadi nih, modelnya begini,
ketiga kali kita jadikan acuan itu untuk sell. Kenapa? Wah, 2 kali mau tembus, susah kali kau. Berat banget ya. Berarti kalau yang ketiga, saya jadikan itu target sell-nya. Jadi kita jadikan target sell di sini. Dan benar saja dia turun ke bawah. Dan ketika dia turun ke bawah, di area inilah yang dijadikan sebagai support kan? Bener nggak? Berarti kan orang smart enough dong sebenarnya. Ketika dia berhasil membeli dengan harga yang murah, waktu dia mau jual, dia bisa menentukan titik jual yang relevan dan titik jual yang masuk akal. Kenapa? Ada nggak orang yang punya titik jual yang nggak masuk akal? Ada. Dalam kondisi lagi trading di sini, dia bilang titik jual yang masuk akal tuh di sini nih, Ryan nih, di sini. Ya, kalau dia titik jual di sini, itu namanya nanti tercapai tapi waktunya nggak cocok. Orang trading itu kan harus bisa peka terhadap waktu ya. Saya trading 1 minggu. Yang mulai trading ngawur itu adalah tadinya mau beli 1 minggu, nggak dijual-jual. Itu pedagang linglung. Dia tadinya beli untuk trading, dia ubah gayanya jadi investasi jangka panjang. Jadi yang kayak orang yang kayak begini, biasanya banyak ruginya. Kenapa? Kalau untung dijual, kalau rugi ditahan. Pertanyaannya jadi begini nih, Ryan, angkanya itu rata-rata berapa hari? Kalau kita pakai chart harian kan namanya harga rata-rata harian nih. Berarti berapa harinya yang diambil? Seminggu, 3 minggu, 2 minggu, 100, 200, 700. Nah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.